Shalom, selamat pagi, salam sehat, Sobat PKLU GPIB dimanapun berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa di dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Seth Tindage, lebih akrab dipanggil Opa Joy Tindage, dari Pelkat PKLU GPIB Kasih Karunia Badung, Bali, Indonesia. Sobat PKLU yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru dan terambil dari Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 15. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Allah yang hidup, Allah yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan baru pada pagi hari ini. Biarlah kesehatan dan kekuatan baru itu kami pakai untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan melakukan dalam kehidupan hari-hari lepas hari. Ampuni dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak membaca firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan beriman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Sobat PKLU GPIB dimanapun berada, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru Lukas pasal 8 ayat 9 sampai 15 yang mengatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar, yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hendaklah firman Tuhan diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukur kepada Allah. Sobat PKLU yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan pagi hari ini diberi judul Menjadi Tanah yang Baik bagi Firman Tuhan yang ditabur. Secara jujur, tidak semua orang Kristen, termasuk warga GPIB, membaca Alkitab setiap hari, sekalipun sudah memiliki Sabda Bina Umat atau SBU sebagai pedoman untuk membaca Alkitab setiap pagi dan sore hari. Kita juga mengakui ada banyak orang Kristen rajin membaca Alkitab setiap hari. Bahkan cukup banyak orang Kristen telah berulang-ulang membaca semua isi kitab dalam Alkitab. Tentu kita berpikir memberi apresiasi kepada orang Kristen tersebut. Ketika kita membaca Alkitab, sangat penting diperhatikan, yakni pertama, kita tidak hanya sekedar membaca Alkitab, namun kita harus mendengar serta menemukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui tulisan dalam kitab yang ada di Alkitab. Kedua, ketika kita menemukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nas yang kita baca, kita harus menyimpan serta memperlakukan firman Tuhan itu. Sebab tidak ada manfaat dan dampaknya jika kita hanya membaca, mendengar, dan menyimpan firman Tuhan tanpa memperlakukannya. Demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah dalam ibadah umat. Tak ada faedahnya kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah umat apabila kita tidak memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, kita harus menjadi seperti tanah yang subur bagi firman Tuhan yang ditaburkannya, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan mengeluarkan buah yang baik melalui kehidupan yang kita tampilkan setiap hari. Maksud tujuan firman Tuhan yang dibentangkan dalam ibadah umat tidak semata hanya untuk didengar secara pasif,
akan tetapi mendengar secara aktif firman Tuhan agar serentak memberlakukannya. Kita sungguh percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup dan menghidupkan umatnya. Berarti firman Tuhan berfaedah dan bermakna bila diwujud nyatakan di tengah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Sobat PKLU yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Allah yang hidup, Allah yang kami sapa dan sembah dalam Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini kami mengucap syukur karena sepanjang malam Tuhan menyertai kami para kaum manusia dan telah membangunkan kami pada pagi hari serta memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru. Biarlah kekuatan yang baru itu kami pakai untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kami para kaum manusia. Kami dapat merenungkan dan melakukan langkah kehidupan beriman setiap hari. Ajarkan kami Bapa para kaum lansia dengan sukacita dan dengan taat serta memberi hikmat agar kami menjadi anak-anak yang setia dan patuh, boleh melakukan dan dimampukan melakukan firman Tuhan itu, agar firman Tuhan itu tinggal di hati kami. Dari dalamnya nama Tuhan diperpuji-puji dan dipermuliakan. Jadikan hamba kami sebagai kaum lansia menjadi berkat bagi keluarga anak cucu kami, bagi masyarakat, bagi jemaat. Ajarkan kami semua menjadi contoh yang baik dan selalu rendah hati. Jauhkan sikap kami yang sia-sia di masa tua kami, yang dengan keras hati bahkan tidak mau dan sengaja tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami mau berdoa juga bagi Dewan PKLU, GPIB, dalam tugas pelayanan mereka, dalam program-program yang mereka rencanakan. Tuhan tolong mereka beri hikmat, mampukan mereka, topang mereka, sertai mereka, dan memberkati segala usaha yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan Dewan PKLU ini dari sakit penyakit dan mara bahaya.
Kami juga mau berdoa bagi para pendeta GPIB, para pengurus pelkat GPIB, dimanapun mereka yang Tuhan utus. Berikan hikmat, topang mereka, bimbing dan sertai dan berkati mereka dalam tugas pelayanan mereka, agar mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sukacita, dan dari dalam pelayanan itu nama Tuhan dipuji-puji dan dipermuliakan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, dari presiden sampai pemimpin di desa-desa. Berikan mereka hikmat, jauhkan mereka dari pikiran yang sia-sia yang merugikan masyarakat Indonesia. Mampukan mereka melakukan sesuai dengan kebiasaan kehendak Tuhan dalam konstitusi kami di dalam Republik Indonesia ini. Berikan kami semua damai sejahtera di dalam tahun politik ini, dalam pemilihan pemimpin kami. Jauhkan dari hal sia-sia, jauhkan dari huru-hara. Berikan kami hati damai sejahtera rakyat Indonesia sehingga dapat melakukan tugas sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau berdoa bagi para kaum lansia yang dalam lemah tubuh, dalam pergumulan. Tuhan berkemurahan datang melawat mereka satu persatu. Tangan-Mu yang penuh kasih yang menjamah mereka yang sakit, sehingga beroleh kesembuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, segala penyakit akan disembuhkan, dan kesembuhan itu boleh dipakai oleh kami para kaum manusia untuk melayani Tuhan, melayani keluarga, anak cucu kami, melayani jemaat di masa tua kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Ampuni dosa pergumulan kami, serta sempurnakan doa kami ini, yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kegiatan pada pagi hari ini di dalam program Dewan PKLU saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas, sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, berolahraga sesuai kemampuan fisik, jangan dipaksakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.